Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, sebelum memulai pembelajaran, silakan luruskan kursi terlebih dahulu. Oke. Pada ketua kelas silakan pimpin doanya. Istaiz, doa. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran kita lancar sampai akhir saja. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Iranti. Hadir Pak. Mala. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Setia. Hadir Pak. Wijri. Hadir Pak. Yusra. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir Pak. Nah, oke, untuk materi kita hari ini, Bapak minta tolong kepada Wiranti dan Mala, tolong tempel materi kita pada hari ini di papan tulis. Nah, ini sebelah sini Wiranti. Bisa Pak? Oke, terima kasih. Baik, anda semua. Materi kita sekarang adalah Quran. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin bertanya kepada anda semua. Adakah anda semua yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Pernah. Ayo, siapa yang berani bicara lebih dahulu? Pinjri, pernah? Pernah Pak. Kapan dulu? Pas hari raya Idul Adha kemarin itu Pak, orang menyembelih kurban Pak. Menyembelih sapi sama kambing Pak. Kapan itu? Tanggal berapa itu? Tanggal 10 Zulhijjah Pak. 10 Zulhijjah ya? Iya Pak. Oke, berarti anda semua kemarin melihat ya penyembelihan hewan kurban kemarin ya? Iya. Oke, nah dari yang anda lihat dalam penyembelihan hewan kurban, ada yang anda lihat di kampung anda apa saja hewannya? Sapi. Iya. Oh, berarti dua hewan itu biasanya disembelih ya? Ya Pak. Oke, berarti anda semua sudah pernah menyaksikan peristiwa penyembelihan hewan kurban. Nah, sekarang itulah materi kita pada hari ini, yaitu kurban. Nah, Bapak minta satu orang, Yusra, maju. Coba bacakan bahan yang sudah Bapak buat dan coba jelaskan di teman-teman apa pengertian dari kurban ini. Baik, Pak. Pengertian kurban secara bahasa yaitu koroba, artinya dekat. Secara istilah, ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, dari yang dijelaskan teman anda tadi, coba ulangi bersama-sama apa itu kurban. Oke, jelas ya bahwasanya kurban itu secara bahasa artinya dekat. Secara istilah berarti kita menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil dari kurban itu terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, coba bacakan bersama-sama. Jadi dalil kurban ini terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dan intinya itu terdapat dalam ayat yang kedua, wanhar. Yang maksudnya di situ dan berkurbanlah. Jadi perintah kurban itu sudah ada dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 terkhususnya ya. Nah,
kemudian kita lanjut saja ke materi selanjutnya, jenis-jenis hewan kurban. Nah, yang Anda sudah lihat kan jenis-jenis hewan kurban yang sudah disembelih, ada sapi dan kambing tadi ya. Jadi sebenarnya untuk hewan yang bisa dikurbankan itu ada 5 jenis. Coba baca bersama-sama. Yang pertama, nah, jadi ada 5 jenis hewan yang bisa dikurbankan. Yang pertama unta. Kalau unta syaratnya umurnya harus 5 tahun ya. Kalau sapi dan kerbau itu syaratnya 2 tahun. Kalau kambing dan domba syaratnya 1 tahun. Nah, dari 5 jenis hewan tadi, untuk kurban tadi ada beberapa ketentuan juga. Seperti hewan unta, sapi dan kerbau itu bisa untuk kurban 7 orang. Tetapi kalau hewannya adalah kambing atau domba, itu berarti hanya untuk 1 orang per ekor hewan tadi. Seperti 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Tapi kalau sapi contohnya itu bisa untuk 7 orang ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian waktu penyembelihan hewan kurban tadi sudah disebutkan juga oleh teman Anda tadi pada waktu Idul Adha 10 Zulhijjah. Nah, mengenai waktu penyembelihan itu bisa dilakukan pada tanggal 10, baik 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Jadi itu boleh. Seperti hari Lebaran Idul Adha kemarin kan, kebanyakan itu dilakukan pada tanggal 11 ya. Karena pada tanggal 10 itu hari Jumat, jadi takut panitia kurbannya tidak selesai dalam penyembelihan, jadi dilakukan pada tanggal 11 kalau peristiwa penyembelihan hewan kurban tahun yang kemarin ini. Nah, selanjutnya kita masuk yang terakhir adalah hikmah dari kurban. Nah, hikmah dari kurban sini Bapak saja yang menjelaskan. Hikmahnya yang pertama tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kita lihat pengertian tadi, pengertian dari kurban kan adalah mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi hikmahnya dengan kita melaksanakan kurban, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, melatih diri bersikap dermawan. Nah, kenapa kurban disebut melatih diri bersikap dermawan? Karena dagingnya itu kan dibagikan Pak kepada masyarakat Indonesia. Oke, betul ya. Jadi dengan kita berkurban, kita bisa berbagi kepada fakir miskin. Karena daging yang kita kurbankan akan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, kalau dagingnya dibagikan dalam bentuk daging mentah atau masak? Mentah ya. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah dimasak dulu ya. Oke. Kemudian hikmah yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat tamak. Nah, kurban ini karena kita berbagi kepada orang, tentunya kita dapat menjauhkan diri kita dari sifat tamak. Bisa dipahami Anda semua? Bisa ya? Oke, untuk supaya lebih paham Anda, kita akan bermain games ya. Jadi Bapak sudah menyediakan. Ini ada 2 kelompok yang Bapak sediakan. Jadi Bapak ingin bagi Anda 2 kelompok. Baris ini kelompok 1, bisa dipahami? Baris ini kelompok 2. Oke, bantu Bapak menjaga ini dulu. Pak, ayo cepat. Di ujung saja ini dulu. Masing-masing kelompok silakan maju dan baris di depan ini, Pak. Ya, bawa 1 pena saja. Ayo cepat. Karena kita mau istirahat ya. Ayo maju saja. Ayo kelompok 1, maju semua. Jangan tunggu dulu. Tunggu instruksi terlebih dahulu. Kelompok 2 mana? Mana satu lagi kelompok 2? Oke, jadi perintahnya adalah di sini Bapak sudah sediakan soal, ada 2 soal. Silakan masing-masing kelompok mengisi 2 soal yang di depan dengan betul. Bapak kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ayo cepat.
Siap, Pak. Oke, di sini Bapak akan periksa terlebih dahulu dari soal yang Anda buat. Nah, nanti kita periksa bersama-sama ya. Kelompok 1 mana orangnya? Kelompok 1 ya. Oke, kita lihat. Jelaskan pengertian kurban. Nah, dibuat pengertian kurban dekat. Nah, dekat betul atau salah? Betul. Tapi di sini Bapak kasih nilai setengah ya. Karena secara bahasa saja dibuat, tapi secara istilahnya tidak dibuat. Nah, kita lihat soal yang kedua. Jelaskan dalil tentang kurban Al-Kausar. Nggak dibuat Nah, ayatnya, Pak. nggak dibuat ayatnya ya. Setengah, Pak. Mana tahu nanti menurut kelompok 1 Al-Kausar ayat 5, sedangkan Al-Kausar hanya sampai ayat 3 kan. Iya, Nanti kita kasih nilai. Pak, kan ayat kan surat Al-Kausar itu kan beda ayat, Pak. Berarti otomatis betul, Pak. Ya, dia harus jelas-jelas. Jadi ini tidak jelas. Al-Kausar ayat berapanya? Emangnya Al-Kausar itu emang lebih dari 3 ayat, Pak? Ya, jadi lebih tepat ya dibuatkan ayatnya. Oke, bisa dipahami? Yo lah, Pak. Oke, sekarang kita lihat kelompok 2. Jelaskan pengertian kurban dekat menyembelih. Nah, ini juga setengah. Menyembelih dari mana? Kemudian kita lihat sebutkan dalil tentang kurban Al-Kausar 1 sampai 3. Nah, ini contoh yang betulnya ya. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, aku sebut kelompok 2. Memang Anda semua dari pembelajaran kita hari ini dan juga ada games tadi, apakah paham dengan materi kurban hari ini? Paham. Oke, Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan. Bapak minta Saudari Fitri, silakan simpulkan. Baik, Pak. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai kurban, Pak. Jadi kurban itu secara bahasa artinya dekat, sedangkan menurut istilah itu adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Kemudian jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan itu ada unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Kemudian waktu penyembelihannya itu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian hikmahnya itu ada 3 juga tadi Bapak jelaskan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri bersikap dermawan, dan juga menjauhkan diri dari yang sifat amarah. Oke, bagus ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, Bapak rasa Anda semua sudah paham nih dengan materi kurban. Jadi terakhir Bapak kuatkan lagi materi kita. Jadi kurban tadi ada pengertian kalau secara bahasa dekat, secara istilah berarti kita menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya tadi Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Jenisnya tadi ada 5, tapi yang sering kita temui di baik itu di kampung dimanapun itu, yang sering itu adalah sapi dan juga kambing. Kemudian waktunya baik dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kita bersikap dermawan dan menghindari diri kita dari sifat amarah. Nah, itulah materi kita hari ini. Kemudian Bapak juga ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Ini dikerjakan per kelompok. Silakan berdiskusi di rumah masing-masing kelompok dan dijawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan dan dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.